Welcome home Pedias, ketemu lagi dengan Kanidia. Ya Kanidia balik lagi dan kali ini kita mau bahasin soal per chapternya ya. Yang goalsnya adalah kita pengen sukses KSN atau UTBK. Nah ini Kanidia udah buat per chapter dan kali ini bahasnya biaya produksi. Next time kalau kalian punya pertanyaan yang lain nanti bisa ditaruh ya. Emailnya nanti Kanidia simpan di bawah, jadi semua pertanyaan boleh di email aja. Kalau misalnya bisa dan sempat, insya Allah Kanidia buatin video. Untuk soal ini, filenya juga nanti udah Kanidia upload di Drive, jadi kalian bisa ambil linknya di description box ya. Oke, langsung aja kita bahas soal nomor 1 ya. Ini ada pernyataan yang benar mengenai biaya produksi. Yang benar ya, total cost merupakan penjumlahan dari total firm cost ditambah dengan total variable cost. Benar gak sih? Ya salah ya, karena TC itu di ekonomi rumusnya ada 2. Kalau enggak FC ditambah VC, atau kalau mau pakai yang AC kali Q ya. Nah, jadi nggak boleh nih total ditambah variabel. Salah. Kurva AFC berbentuk U terbalik. Ya, di mana-mana kurva AFC itu berbentuk seperti ini ya. Swing, ini AFC dan ini bukan U terbalik tapi emang U aja ya. U terbalik itu maksudnya dia menghadap ke bawah ya, teman-teman ya. Kurva kok kurva sih? MC katanya TC dibagi dengan jumlah output. Ya, keliru ya kalau ditanyakan rumus MC. Jelasnya itu adalah delta TC per delta Q. Nah, ini cuma TC dibagi Q aja. Salah ya, harusnya ada perubahan atau delta atau selisih juga boleh. Ini juga salah. Kurva average cost berbentuk U. Ya, kalau kalian cek baik-baik, baik itu AFC ataupun AC, average cost itu memang berbentuk U. Jadi jawabannya yang D. AVC berbentuk horizontal, salah ya. Ini udah kelihatan dia berbentuk U. Oke, jadi nomor 1 bagian D jawabannya. Lalu kita ke nomor 2. Katanya ada fungsi TC Q kuadrat kurang 40Q tambah 100. Berapa kuantitas barang yang diproduksi jika ingin biaya total minimum? Jadi yang ditanyain berapa sih Q kalau kita mau TC-nya minimum. Nah ingat ya teman-teman ya, dalam konsep matematika mengatakan kalau pengen mencari nilai minimum atau maksimum suatu fungsi, buat aja turunan pertamanya itu sama dengan 0. Nah kalau di ekonomi, jadi nanti kalau kita aplikasikan turunan pertama dari TC alias si MC harus sama dengan 0. Itu aja sih syaratnya. Nah coba kita buat dulu ya. Kalau TC-nya adalah Q kuadrat kurang 40Q ditambah 100, maka mencari MC pakai rumus turunan ya. Video tentang biaya udah akan dia buat dan konsep turunan juga udah akan dia buat. Nanti linknya akan disimpan di bawah, bisa kalian tonton lagi ya. Nah sekarang kita mau cari MC-nya itu adalah 2Q akan diturunkan, ini dapat 40 aja. Nah sekarang kita mau samakan dengan 0. Jadi kalau misalnya MC-nya sama dengan 0, nanti bakal dapat 2Q kurang 40 sama dengan 0. Nah ini dapatnya 2Q sama dengan 40 dong. Kalau ditanyain Q-nya aja 40 bagi 2 ya dapatnya 20. Jadi jawabannya yang benar adalah bagian C. Oke, semoga bisa dipahami ya teman-teman. Lanjut, kurva kelompok biaya yang tidak dipengaruhi oleh banyak sedikitnya volume produksi adalah yang tidak dipengaruhi oleh produksi ya alias Q. Nah ini nilainya selalu tetap. Siapa itu? Ya namanya aja biaya tetap ya. Jadi nantinya ini adalah biaya fixed cost. Fixed cost nanti bisa disingkat FC. Tapi ingat kan ini udah sering banget ngomong. Kadang ada aliran yang menambahkan kata total dan itu sama aja. TFC atau FC aja juga sama. Dan kalau di soal yang ada adalah total fixed cost bagian A ya. Beda ya kalau TFC dengan AFC beda lagi tuh. Nah selanjutnya dalam struktur biaya saat biaya rata-rata minimum, maka apa nih yang terjadi? Biaya rata-rata kita sebut sebagai AC dan AC tadi kita udah sepakat berbentuk seperti U ya teman-teman ya. Ini adalah average cost dan ternyata kalau average cost itu minimum, ada kurva satu nih atau kita ganti warnanya ya. Ada kurva swing, nah seperti ini. Atau diganti kali ya. Bentar. Kita gambar MC-nya dulu. Swing ini adalah marginal cost. Lalu nanti akan ada ya swing ini adalah average cost. Nah
Ini nanti di sini ya, di titik ini ya, nanti kita bisa bilang ini adalah titik paling minimum. Kelihatan kan dari semua gambar AC ini yang paling kecil, dan saat si AC minimum, ternyata nilai AC sama dengan MC. Atau kalau secara kurva kita bilangnya dia berpotongan. Nah, mana jawabannya teman-teman? MC adalah marginal cost alias biaya rata-rata. Biaya marginal. Biaya marginal sama dengan si average cost, biaya rata-rata. Jawabannya yang C ya. Oke, kita ke soal selanjutnya. Apabila ada fungsi TC 2Q kuadrat min 4YQ tambah 20, maka fungsi MC-nya adalah, ingat kalau tadi udah ini ya, dipahami MC itu adalah turunan dari fungsi TC. Atau kalau di matematika delta TC per delta Q, kalau dibuat turunan TC terhadap Q. Yang ini harus hati-hati ya, terhadap Q. Nah, kalau kita punya TC, ini ada 2Q kuadrat min 4YQ tambah 20, harus hati-hati nih. Mulai dari kita mau nyari dulu. 2Q kuadrat kalau diturunkan terhadap Q ketemunya berapa teman-teman? Ya dapatnya 4Q ya. Oke, habis itu min 4YQ kalau diturunkan terhadap Q, ya sisa min 4Y aja ya. Terus 20 diturunkan terhadap Q pasti nilainya 0. So, kalau kita cari mana yang jawabannya paling deket, yang paling benar, bagian C ya, 4Q min 4Y. Ya, seperti itu. Habis itu kita lanjut nomor 6, ada TC nih, katanya fungsinya 1000 plus 10Q plus Q kuadrat. Apabila jumlah barang yang dihasilkan 20. Nah, jumlah itu disimbolkan sebagai Q. Nah, pertanyaannya apa aja nih? Wah, ini ada banyak banget nih. Jadi kita punya TC, terus ulang dulu ya. TC-nya 1000 plus 100Q plus Q kuadrat. Nah, bisakah kita mencari AC dari rumus ini? Jawabannya bisa dong. Rumus AC apa teman-teman? Ya harus ingat ya. AC itu rumusnya di mana ya? Warnanya enggak ini ya. AC itu rumusnya adalah TC dibagi Q. Nah, karena Q-nya udah ketahuan, kalian bisa pakai dua cara. Cari dulu AC-nya dengan asumsi Q-nya belum kita tahu, nanti setelah itu substitusi. Tapi kalau mau nyari TC-nya juga baru nanti dibagi Q yang 20 juga sangat boleh-boleh aja. Ya kayaknya kan dia mau ambil cara yang ini aja ya. Ini 1000 kita substitusi dulu semuanya. 100 kali 20 ya, ini diganti Q-nya jadi 20 ya. Dapatnya 2000 pastinya. Habis itu berapa teman-teman? 100 sih, sorry. Gak fokus ya, itu cuma 10 ya. 10 Q ya, jadi ini dapatnya cuma 200. Kalau 20 pangkat 2 ya dapatnya pasti 400. Nah dari sini kita bakal bilang, nilai TC-nya adalah sebesar berapa nih? Ya 1600 ya. Nah kalau udah dapat nilai TC, bisa nggak kita mencari AC? Ya bisa, AC adalah TC dibagi Q. Ya it means that kita bagi aja 1600 ini dengan 20. Ya dapat berapa teman-teman? Ya ini kan nolnya bisa mati nih. Ini dapat 8, masih ada 01. Jadi AC-nya adalah 80 aja. Nah habis itu katanya mau dicari TFC. Tadi kan dia sempat bilang TFC itu kadang diistilahin FC aja ya. Kalau kan dia sendiri lebih sering pakai FC sih. Nah FC itu syaratnya adalah dia selalu nilainya konstan. Dan kalau di persamaan itu kita bisa lihat dari tidak ada unsur Q di fungsi total cost. Kita punya fungsi total cost 1000 plus 10Q plus Q kuadrat. Yang mana tuh yang gak ada unsur Q-nya? Ya kita bisa bilang, wah jelas yang gak ada unsur Q-nya yang 1000. Nah berarti si FC itu adalah yang 1000. By the way kan diingetin lagi ya, rumus total cost itu adalah FC ditambah VC. Jadi yang 1000 plus 10Q tambah Q kuadrat itu sebagian adalah FC dan sebagian adalah VC. Gitu ya. Nah jadi kita udah bisa fix kan nih, berarti si FC itu adalah 1000, sisanya itu yang 10Q tambah Q kuadrat pasti adalah variable cost atau bisa dibilang juga TFC. Nah berarti yang siapa sih tadi? Si TFC kita udah fix nilainya adalah 1000. Kalau ditanyain TFC berarti yang jumlahnya nih 200 plus 400. Dapat berapa? 600. Nah kalau kalian cari jawabannya
80, 1000, dan 600 ketemu di bagian B. Ya, seperti itu. Next, kita ke soal selanjutnya di nomor 7 ya. Katanya berkaitan dengan biaya produksi, konsep mana yang salah? Oke, yang salah ya teman-teman ya, hati-hati. AFC, FC per Q ini benar. MC TC per Q ini salah ya, harusnya delta TC per delta Q. Jadi yang ini jawabannya. Nomor 7 bagian B. Sisanya udah benar. Habis itu kita ke nomor 8, katanya ada fungsi TC 100 plus 3Q kurang 2Q kuadrat tambah Q pangkat 3. Nah, katanya jumlah produksinya alias Q-nya juga adalah 10. Maka berlaku hal berikut kecuali Q sama dengan 10 ya. Ini kecuali, berarti ada 4 hal yang udah benar. Nah, benar gak sih FC-nya 100? Tadi udah kan dia sebut, FC itu di bagian TC yang gak ada unsur Q. Dan kelihatan emang di sini cuma 100. Ini benar. Sekali lagi kita find yang salah ya. TC-nya 930. Caranya gimana kak? Kita ganti semuanya menjadi 10 nih. Q-nya yang kita punya ini jadi 10. Nah, coba kita cari ya. TC sama dengan 100 plus 3 kali 10, langsung aja kali ya. 30 kurang 2Q kuadrat, Q-nya di pangkat 2 kan dulu 100 ya. Berarti kali 2 ya 200, tambah ya 10 pangkat 3 ya 1000. Oke? Kayak gitu. Dan kalau kalian dapat nanti jawabannya itu, kalau kalian hitung ya dapat jawabannya 930. Ini udah benar. Selanjutnya MC. MC itu bisa kalian dapatkan dengan cara cari dulu fungsi MC. Sekali lagi turunkan fungsi TC. Nah, kalau kita turunin 100 diturunkan jadi 0, 3Q diturunkan jadi sisa 3, min 2Q kuadrat dapatnya min 4Q, terus Q pangkat 3 dapatnya 3Q kuadrat. Kita substitusi nilai Q 10 ya. Jadi dapatnya ini 40 tambah 10 kali pangkat 2 100 kali 3 ya 300. Kayak gitu. Nah, kalau kalian hitung nanti dapatnya angkanya 263 gitu. Nah, apakah benar? Ya, jawabannya sayangnya kurang tepat ya. Jadi di sini salah ya. Jadi jawabannya yang C. Nah, VC itu kalian bisa lihat dari sini aja teman-teman. 3Q sampai Q pangkat 3. Nanti kalau kalian substitusi nilainya juga bakal dapat 830. Sama dengan AC, AC-nya itu TC dibagi Q. 930 bagi 10 ya dapatnya 93. Jadi emang udah bener jawabannya bagian C. Bentuk kurva biaya tetap rata-rata atau kalau dalam ekonomi kita sebutnya AFC. Sekali lagi untuk materi biaya udah akan dia buat teman-teman ya. Videonya insya Allah sangat banyak rangkaian materinya dan kalian bisa pelajari ya. Kali ini kita cuma langsung jawab soal aja. Katanya ini AFC bentuknya apa? Ya kalau kalian lihat kita bisa bilang oh ini berbentuk menurun ya. Jelas banget. Oke, habis itu kita ke soal nomor 10. Saat biaya rata-rata minimum, AVC juga minimum. Mari kita gambar kurvanya ya. Jadi ini ada AVC dan AC ya yang ditanyain. Nah, tapi mereka ini apa ya? Best friend banget sih. Ini adalah AVC. Terus masih ada satu kurva lagi. Ini adalah AC ya. Nah, katanya kalau AC minimum di mana? Di titik ini ya. Tadi udah kita bahas dipotong sama MC dan berlaku hal yang sama. AVC juga minimum dan dipotong oleh MC. Tapi pertanyaannya, kalau AC minimum, benar nggak sih AVC juga minimum? Nah, kalau kita tarik garis yang putus-putus ke bawah, kita bakal dapat informasi Q. Misalnya ini kan dia sebut Q2, ini Q1. Pasti nggak sih nilai Q1 sama dengan Q2? Ya udah mutlak ini nilainya nggak sama. That's why kita bisa bilang mereka tidak minimum secara bersamaan ya. Yang minimum AVC terlebih dahulu lalu AC ya. Jadi pernyataan satu mohon maaf itu salah. Kurva biaya marginal memotong MC ya. Katanya MC memotong AC dan AVC di titik minimum. Benar banget sesuai dengan gambar kita. Dan ini benar. Kalau salah ketemu benar, pilih jawaban bagian D di opsi jawaban ya. Oke. Next nomor 11. From PT Lancar Jaya when 4 units of output are purchased, the total cost is 1.750 and the average variable cost is 337.500 ya.
What will the average fixed cost if 10 units are purchased? Jadi ini kita Indonesiain dulu ya. Katanya waktu bikin key-nya 4, kita dikasih tahu bahwa total cost-nya itu 1.750.000. Dan di waktu yang bersamaan AVC-nya nilainya 3375. Nah, dari sini aja kita bisa menentukan beberapa hal dulu nih. Kita kan kalau mau cari TC itu FC ditambah VC kan. Nah gimana caranya? Caranya itu kalau kayak gini teman-teman, kita bisa mendapatkan VC dulu. VC itu dapatnya dari mana kak? AVC kalian kalikan dengan Q. Ya kalian kalikanlah 337,5 dengan si 4. Nanti ketemu angkanya berapa teman-teman? Kalau kalian hitung, ya nanti ketemu angkanya 1.375.000. Nah itu VC-nya. Berarti kalau mau dicari FC-nya ya sisa diselisihin. Kan rumus TC adalah FC tambah VC ya. 1.750 dikurang 1.350. Pasti dapatnya 400.000. Nah pertanyaannya apa sih sebenarnya? Average fixed cost kalau 10 unit are produced. Jadi berapa AFC-nya kalau Q-nya itu sama dengan 10. Nah, itu gimana? Ya rumus AFC kan jelas. FC dibagi Q. Dan FC itu sudah disepakati di ekonomi nilainya tidak akan berubah. Mau bikinnya Q-nya 4, 10 nilainya bakal tetap sama, yaitu 400.000. Tapi Q-nya saat ini adalah 10. 400 bagi 10, ya dapat jawabannya 40.000. Bagian A. Gitu ya, semoga bisa dipahami. Next. Jenis biaya yang tidak perlu dikeluarkan saat tidak berproduksi. Ini kalau diistilahin adalah Q-nya 0. Kalau Q-nya 0, maka si cost ini 0. Nah, di ekonomi, kalau Q-nya 0, cuma satu yang nilainya 0, alias si variable cost ya. Nah, jadi jawabannya yang bagian B, biaya variable. Ya semoga nggak terlalu cepat ya teman-teman. Pernyataan berikut yang paling tepat adalah kurva MC memotong AC pada nilai AC yang paling maksimum. Bener gak sih? Salah ya. Paling minimum. Ini berlawanan banget. Salah. Kurva MC memotong AC dan AVC di titik-titik paling minimum. Ya jawabannya benar dan ini adalah jawaban yang paling tepat. Untuk opsi yang lain emang udah tidak tepat lagi ya. Nanti kalian bisa cross check lagi jawabannya soalnya ya. Di drive yang udah akan dia kirimkan linknya ya. Lanjut, mencari TC pakai dua rumus. Bisa AC kali Q atau FC tambah VC. Dan di soal kita yang paling match adalah AC dikali Q. Udah kan dia ulang-ulang rumusnya dari tadi. Saat MC lebih besar daripada AC, maka, nah kalau mau gampang digambar aja teman-teman. Ya, sama kayak tadi ini MC, gambarnya itu dulu ya sebenarnya ya. Lalu ini adalah AC. Nah kalau dari sini tuh kita bisa bagi dua keadaan nih. Kalau tiga sih. Ini kondisi kalau AC sama dengan MC. Jelas ya kalau mereka berpotongan. Sebelum berpotongan ada kondisinya. Dan setelah berpotongan juga ada kondisinya. Kalau kondisi sebelum berpotongan. Itu kita bilang AC-nya lebih besar daripada MC. Kan AC di atas orang merah. Sementara kalau setelah berpotongan. MC yang lebih besar daripada AC. Nah soal kita karena ceritanya MC lebih besar pada AC, berarti daerah setelah mereka berpotongan. Nah sekarang tinggal kita identifikasi apa sih yang terjadi, apakah bagian A AC minimum? Ya enggak, itu kalau mereka nilainya sama. AC maksimum nggak ada nilai AC maksimum ya, yang ada cuma minimum aja. AC turun, nah kita lihat setelah dia berpotongan apakah AC masih menurun? Kan setelah berpotongan AC-nya sisa segini ya. Itu kita bisa lihat, oh di situ AC-nya udah naik. Jadi jawabannya yang bagian D. Oke, lanjut ke bagian nomor 16. TC itu diturunkan terhadap Q menghasilkan apa? Oh, udah jelas. Jawabannya menghasilkan marginal cost ya. Nomor 17. Pernyataan yang salah. Oke, hati-hati salah ya teman-teman ya. Hubungan antara AC dengan MC sama lagi gambar di atas. Ketika AC lebih kecil daripada MC, bagian satu atau bagian sebelum berpotongan atau setelah berpotongan nih teman-teman. Ya, kalau AC lebih kecil dari MC itu setelah berpotongan, ya kan? Maka kurva AC naik, benar nggak sih? Ya itu benar, sesuai dengan gambar kita. Ini benar. Sekali lagi yang dicari yang salah ya.
MC sama dengan AC, AC minimal. Oh iya benar juga, udah berkali-kali disebut dari tadi. MC lebih kecil dari AC. Itu dimana kondisinya? Ya kondisi sebelum berpotongan. Katanya kurva AC turun. Ya betul sekali, dilihat dari gambar yang di atas aja ya. Oke, lalu yang bagian D. Katanya setelah berpotongan dengan MC, AC berbentuk downward sloping. Downward sloping itu dia artinya menurun kayak gini. Bener gak sih setelah berpotongan AC downward? Salah, dia harusnya kita bilangnya kalau dalam bahasa Inggris itu upward sloping, menaik ya. Jadi jawabannya yang D. Oke, yang E juga udah benar. Nomor 18. Macam biaya berikut ini tidak mengalami kenaikan. Tidak mengalami kenaikan kalau outputnya ditambah. Berarti nilainya konstan atau selalu tetap. Jadi jawabannya ya fixed cost alias biaya tetap di bagian D ya. Semoga bisa dipahami. Lalu saat biaya variabel rata-rata sama dengan MC. Nah ini udah jelas banget tadi di gambar ya. Ini nih kondisinya. Kondisinya yang mana kak? Yang kan dia mau lingkarin. Ini dia. Salah ya. Harusnya warna apa tuh? Warna putih. Biaya AVC itu sama dengan MC. Itu karena dia berarti saat itu apa yang terjadi? Ya jawabannya adalah si biaya variabel rata-rata, coba kita lihat dulu ya. Saat biaya variabel rata-rata sama dengan AVC, sama dengan MC. Apa yang terjadi teman-teman? Apakah biaya rata-rata minimum? Ya nggak mungkin lah biaya rata-rata minimum ya. Kita gambar dulu kali ya biar nggak bolak-balik ya. Dimana? Di sebelah aja. Ya masih sama sih teman-teman. Atau yang ini aja deh, aduh labil banget. Nah katanya apakah kalau misalnya biayanya sama, jadi kondisinya yang pasti yang dilingkari ini ya teman-teman ya. Nah apa yang terjadi dengan AC? Kita bisa tahu kok teman-teman kalau kita tarik garis ke atas untuk melihat kondisi di waktu yang bersamaan, ditarik ke atas. Nah AC itu apa yang terjadi? Kita bakal bilang, oh AC lagi menurun terus kak. Nah tapi belum minimum ya, belum. Nanti di Q2 baru minimum. Jadi jawabannya, ya biaya rata-rata nggak minimum juga nggak meningkat karena dia lagi menurun. Nggak juga biaya variabel rata-rata meningkat, salah ya. Minimum juga salah. Jadi jawabannya yang bagian C. Habis itu kurva AC jangka panjang menurun ketika output meningkat disebabkan oleh apa? Ya jadi dalam long run average cost itu ada istilah seperti ini ya. Mereka itu kan berbentuk uni. Ya biasanya disebutnya long run average cost. Itu kita bagi menjadi dua kondisi. Ini titik minimum ya. Titik dia menuju minimum itu yang disebut sebagai skala ekonomi, economic scale ya. Skala ekonomi. Nah kalau dia udah mulai naik namanya lawannya itu adalah deskala ekonomi. Deskala ekonomi. Aduh tulisannya ada apa ini? Ya gitu. Nah karena ditanyain yang menurun ya itu alias dia sudah semakin efisien ya penghematan. Istilahnya itu adalah skala ekonomi. Economic curve scale. Kayak gitu. Oke, semoga bisa dipahami. Next ke nomor 21 ada tabel kayak gini yang ditanya dalam marginal cost per unit for 10 units to 15 units. Jadi berapa sih marginal costnya dari 10 ke 15? Ya jadi yang di sini ditanyain MC. Ingat rumus MC teman-teman, delta TC per delta Q. Nah kita cari delta TC, TC itu deltanya didapatkan dengan TC2 min TC1, ini Q2 min Q1. Ini jangan kalian bilang, oh ini 1, 2, 3, nggak kayak gitu teman-teman ya. 1, 2 di sini maksudnya yang lagi diceritakan dan sebelumnya. Karena yang diceritain itu maksimal 15, berarti ini keadaan kedua, maka yang 10 sebelumnya itu keadaan pertama, kayak gitu. Ya, jadi kalau mau dicari TC2, 29.000 dikurang dengan 4.000, ketemunya berapa? Ya 5.000 masih positif, kita bagi dengan Q2, ini Q-nya 15 kurang Q1, 15 kurang 10 ya 5. 5.000 bagi 5 dapatnya ya 1.000 dong, jelas ya. Bagian E. Habis itu kita ke soal 22. Biaya variabel rata-rata AVC dan AC itu mencapai titik minimum ketika biaya marginal
Jelas banget pasti hanya memotong. Nilai mereka sama dan dipotong. Tidak ada opsi seperti disinggung atau di yang lain ya. Jawabannya cuma saat mereka berpotongan ya. Habis itu kita ke soal 23. Berikut ini adalah pernyataan yang benar berkaitan dengan biaya produksi. Yang benar ya. Saat biaya rata-rata turun, biaya marginal naik. Nah, kita mau lihat aja deh. Mana ya gambarnya ya. Nah, biaya rata-rata turun, biaya marginal naik. Bener gak sih teman-teman? Kalau kalian mau kita bisa buatin gambar yang terpisah. Kita gambar mereka berdua aja ya. Ini MC. Lalu ada AC. Ya, AC menurun itu sebelum berpotongan ya teman-teman ya. Nah, kalau AC menurun sebelum berpotongan bener gak sih MC naik? Jawabannya kan daerahnya dari sini sampai sini nih. Kita nggak bisa bilang MC naik karena sebelumnya MC juga sempat turun. Jadi harusnya bilangnya turun lalu naik. Kalau naik aja salah ya. Biaya variabel rata-rata naik, MC naik. Nah ini sama aja teman-teman. Kalian bisa ganti si AC ini menjadi AVC karena kondisinya sama. Dan kalau misalnya udah naik si AVC-nya, jadi misalnya kita buatin aja di sini biar enak. Aduh ya Allah, gambarnya udah makin gak karuan ya. Ini adalah MC, lalu ini adalah AVC. Nah yang ditanyain di bagian B itu AVC udah naik. Oh berarti setelah berpotongan nih ke sana nih. Apakah MC juga naik? Ya jawabannya bener ya, MC juga naik ya. Jadi ini jawabannya. Biaya marginal naik. Nah kalau biaya marginal naik itu mulai dari sini teman-teman. Dari sini ke sana ya kan. Nah itu apakah betul biaya variabel turun? Jawabannya belum tentu. Karena dia bisa turun dan juga bisa naik ya. Ini makanya gak berlaku. Ya kalian bisa cek jawaban C, D, E itu gak tepat. Yang benar cuma yang B doang. Oke. Habis itu kita ke nomor 24. Selisih antara biaya total memproduksi 150 dengan produksi 149 unit. Itu namanya biaya tambahan ya. Dan disebut sebagai biaya marginal. Tambahan biaya produksi setiap menambah 1 unit. Dari 149 ke 150. Oke. Dan ini udah jelas di nomor 25 yang ditanyain pengertian dari biaya marginal. Walaupun ini artinya tambahan, tapi ingat ya, dalam definisi itu harus ada kata tambahan 1 unit lagi. Tambahan output produksi karena nggak ada jelas. Kurvanya naik. Ini kurvanya tidak naik ya teman-teman ya. Kurvanya turun lalu naik. Makanya berbentuk U. Salah nih kalau langsung naik. Ini juga salah kalau langsung naik. Yang bagian C, apa kabar dia bilangnya? Kurvanya menurun lalu naik. Betul banget yang penjelasan kurvanya. Tambahan biaya karena menambah. Nah ini salah. Harus jelas menambah 1. Nggak boleh nggak ada satunya. Dan kalau kalian cek jawaban terbaiknya nanti di bagian E ya. Tambahan biaya menambah 1. Kurvanya menurun lalu naik. Yang bagian E. Gitu ya. Semoga bisa dipahami. Selanjutnya ada fungsi total cost. Lalu berapa sih MC-nya? Ya sekali lagi MC itu adalah turunan. Kita turunkan yuk. MC 4Q kuadrat kalau diturunkan terhadap Q dapatnya ya 8Q min 10Q. Kalau diturunkan terhadap Q sisa min 10. 6 diturunkan terhadap Q ya jawabannya sisa 0. Jadi jawabannya 8Q kurang 10 yang D. Oke selanjutnya kita mau lihat yang dimaksud dengan biaya total. Biaya total tadi ada 2 ya. FC tambah VC atau AC kali Q. Dan kalau kalian lihat soalnya yang paling cocok adalah biaya tetap ditambah biaya variabel yang E. FC ditambah VC. 28 ada fungsi biaya rata-rata 750 tambah 320 Q. Berapa fungsi biaya marginal? Nah kalau mencari biaya marginal si MC kita harus menurunkan fungsi TC. Nah TC itu didapatkan bisa nggak sih Kak dari AC? Ya jawabannya bisa. AC kalian kali Q. Hati-hati ya. Cara mengalinya tuh kayak gini. AC itu satu paket 750 tambah 320 Q. Habis itu baru kalian kaliin Q ya. Ini jadi harus hati-hati dikali semua 750 Q tambah 320 Q kuadrat. Itu baru TC tuh. Nah kalau mau nyari MC bisa diturunkan. 750 Q diturunkan terhadap Q dapat 750. Tambah 320 Q kuadrat dapatnya kalau diturunkan sisa 640 Q. Jadi mana jawabannya yang paling benar? Ya jawabannya adalah di bagian D ya.
Oke, biaya sewa dalam kegiatan produksi termasuk apa? Karena biaya sewa nilainya selalu sama, tidak dipengaruhi oleh jumlah output kita, maka dia disebut biaya fix atau biaya tetap ya. Last question untuk soal nomor bagian biaya produksi ya, soal 30. Ada fungsi biaya TC Q pangkat 3 kurang 5Q kuadrat tambah 60Q. Biaya rata-rata akan mencapai minimum saat apa? Ingat tadi kan dia udah sempat bilang, kalau mau mencari nilai minimum satu fungsi, turunkan saja turunan pertamanya itu sama dengan 0. Jadi nanti harus syaratnya AC aksen itu turunannya AC aksen nilainya harus sama dengan 0. Kita cari AC dulu ya. AC adalah TC dibagi Q ya. Kita punya Q pangkat 3 kurang 5Q kuadrat tambah 60Q. Ya, kita bagi semua dengan Q, gak boleh salah satu aja. Q pangkat 3 dibagi Q, dapatnya Q pangkat 2, min 5Q kuadrat bagi Q, dapatnya min 5Q, 60Q bagi Q, sisa 60. Ini nilai dari average cost ya. Nah kalau mau nyari AC minimum, turunkan lagi si AC ini, dan turunan pertamanya harus sama dengan 0. Ayo kita turunkan, AC aksen dapatnya Q kuadrat, kalau diturunkan sisa 2Q ya. Sisa 2Q. Lalu kalau 5Q diturunkan sisa berapa? Ya sisa 5. 60 ya diturunkan dapatnya ya 0. Jadi nanti dapatnya 2Q kurang 5 itu nilainya sama dengan 0. Kita bisa bilang oh 2Q sama dengan 5Q pasti adalah 2,5. Jadi jumlah barang yang diproduksi kalau pengen dapat biaya rata-rata paling minimum, paling kecil itu 2,5. Ingat kalau AC lagi minimum berarti nilainya sama dengan MC. Gitu ya. Kalau mau nyari AC-nya gimana Kak? Substitusi nilai 2,5 ini ke dalam fungsi average cost. Nanti bakal dapat ya. Kalau kalian mau rajin juga bisa dibuktiin, pasti dijamin nilainya juga sama dengan MC. Ya, itu aja video Kanidia. Semoga nggak terlalu kepanjangan. Next time Kanidia bakal coba untuk upload per chapter. Dan ini Kanidia butuh bantuan kalau kalian punya bank soal atau ya yang sejenisnya ya, soal KSN UTBK atau soal-soal lainnya, boleh diupload aja ke email tanyaekopedia@gmail.com. Nanti kalau misalkan dia sempat dan bisa ngejawab soalnya, karena masih terus belajar ya teman-teman, masih banyak yang juga kan dia nggak tahu, kita sama-sama belajar. Insya Allah kalau sempat dibuatin videonya. Thank you udah nonton, boleh di-share juga ke teman-teman kalian pejuang PTN, pejuang KSN, atau yang hanya ingin pengen mendalami ilmu ekonomi lebih baik. Sampai jumpa di video Kanidia yang lain teman-teman, dan jangan lupa bersyukur. Alhamdulillah. Goodbye. Assalamualaikum.